Halo Cancer, selamat datang di bacaan Venus di Gemini. Dan ini adalah bacaan astrologi yang akan dikombinasikan dengan bacaan dari tarot dan oracle card. Cancer, ini adalah untuk Cancer ascendant, Cancer matahari, dan Cancer bulan. Ambil jika resonate dan jangan paksakan kalau tidak resonate, dan jika ingin melihat rangkuman dari bacaan kali ini silakan lihat di description box di bawah video ini. Cancer, kita lihat bahwa Venus masuk ke Gemini pada tanggal 3 April 2020. Dan Venus baru keluar dari Gemini pada tanggal 8 Agustus 2020 ketika Venus masuk ke rumah pertamamu di Cancer. So, yang biasanya Venus itu berjalan sekitar 28 hari, saat ini dia akan berada 4 bulan di Gemini di rumah ke-12mu. Cancer, ini adalah waktu yang cukup panjang buat Cancer mempersiapkan pengakhiran dari sesuatu yang kau anggap berharga. Termasuk di sini adalah hubungan, termasuk dengan apa yang membuatmu merasa berharga. Dan untuk kembali lagi pada saatnya nanti ketika 8 Agustus, kamu punya kesempatan untuk melihat ke diri sendiri apa yang membuatmu bersinar. Tapi sebelum sampai ke tanggal 8 Agustus, dan kamu punya kesempatan mendapatkan energi Venus semaksimal mungkin untuk dirimu bisa bersinar, terlihat lebih menawan hati, barangkali memang kamu perlu melewati 4 bulan sebelumnya ketika Venus ada di Cancer, di Gemini, membuatmu harus kembali lagi melihat mana yang terbaik buatmu, mana yang harus sudah dihentikan, mana yang tidak lagi sesuai dengan dirimu, dalam arti kata apapun hal tersebut itu tidak membuatmu bahagia, tidak membuatmu merasa diperhatikan, tidak membuatmu merasa dihargai sebagaimana kau adanya. Dan pelajaran ini membuatmu menemukan, ini loh, bahwa saya punya talenta ini. Saya barangkali baru akan mulai nanti, tetapi saya sudah yakin bahwa talenta yang ini adalah menjadi basis buat saya mengembangkan talenta yang lebih tinggi lagi nanti ke depan. Oke, sebelum sampai ke situ kita lihat jadwalnya, bahwa setelah tanggal 3 April 2020 Venus masuk ke Gemini, pada tanggal 5 Mei 2020 Venus sudah sampai pada 20 derajat 37 menit di Gemini, dan dia tidak lagi melangkah lebih jauh lagi. Dia berhenti di situ sampai dengan tanggal 21 Mei 2020 atau sekitar 2 minggu lebih. Dia masih di 20 derajat 35 menit. Tapi dia mulai retro pada tanggal 21 Mei ini, dan pada saat tanggal 21 Mei ini Venus membuat aspek yang tension dengan Venus dengan Neptunus di Pisces, garis yang merah ini. Sampai 17 Juni 2020 Venus sudah berada di 6 derajat dan dia berhenti berjalan mundur, dia akan mulai berjalan maju. Dia tetap di 6 derajat mulai 17 Juni sampai 4 Juli 2020 dan dia akan mulai berjalan maju. Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa selain tanggal 21 Mei ketika Venus yang retro harus square dengan Neptunus, pada tanggal 27 Juli 2020 Venus akan kembali membuat garis yang tension dengan Neptunus, sehingga barangkali ada masalah di sini yang akan terjadi 2 kali pada tanggal 21 Mei dan tanggal 27 Juli 2020. Dan buat Cancer ini berada di sekitar area closure,
transformasi spiritual, ya, karena ini berada di rumah ke-12. Dan selain Cancer kemudian menjadi lebih lebih banyak mengabdikan diri untuk kepentingan masyarakat luas, ya. Di sini kita lihat energi Pisces adalah ketika Cancer kemudian menjadi bagian dari energi yang lebih besar, ya. Di situ boundariesnya seperti hilang karena energi rumah ke-12 adalah seperti itu. Tetapi nanti membuat Cancer menemukan setelah melebur dengan energi yang lebih besar ini, Cancer akan menemukan keunikan diri sendiri dan mudah-mudahan itu bisa diaplikasikan mulai dari awal Agustus 2020. Oke, Cancer seperti yang lain saya juga memberikan warning terkait dengan mantan karena ini adalah bahasan yang umum untuk semua Venus retro, apalagi di zodiak Gemini, ya, bahwa ada kemungkinan dengan retro ini membawa para mantan kembali ke dalam kehidupan kita. Dan karena retro, kadang-kadang kita tidak punya cara pandang yang jelas mengenai bagaimana kita harus bersikap terhadap para mantan tersebut. Sama halnya dengan orang-orang yang sudah terbiasa di sekitar kita, pada saat retro, ada kemungkinan kita berubah pikiran dan menilai mereka berbeda dari biasanya, membuat kita bisa mengambil keputusan yang drastis seperti menjauhkan diri dari mereka atau bahkan mengambil keputusan untuk tidak lagi bersama mereka. Hanya untuk menemukan di akhir bulan Juli 2020 kita akan menyesali keputusan yang begitu drastis. Dan oleh sebab itu untuk menghindari hal tersebut, maka saya menyarankan untuk jangan mengambil keputusan yang drastis termasuk kembali ke mantan dengan serta-merta, karena yang dikhawatirkan adalah dia masih tetap dengan posisi seperti masa lalu, membuatmu harus melewati hal yang menyakitkan 2 kali. Ya, jadi kesimpulannya adalah bisa saja pada saat ini Cancer tetap menerima kalau memang ada kesempatan untuk bertemu dengan mantan, tapi jangan mengambil keputusan dengan bersegera untuk kembali bersama dia. Biarkan informasi mengalir secara perlahan, apakah memang dia sudah pantas menempati tahta terindah dalam hidupmu. Oke, Cancer. Oke, kita teruskan dengan bacaan berikut. The Psychic Tarot ini mengambil 5 kartu. Karena Cancer adalah zodiak keempat, saya akan mengambil kartunya mulai dari yang nomor 4. 1, 2, 3, ya. Dan kita dapatkan hasilnya seperti ini. Nah, mendapatkan universe. Ya, ini menceritakan sama dengan tadi rumah ke-12 tentang pengakhiran sesuatu atau ketika dirimu melebur dengan kekuatan yang lebih besar, bisa kelompok yang lebih besar atau menjadi lebih spiritualitas yang memungkinkan Cancer untuk transformasi menjadi orang yang lebih bijaksana. Itu adalah current situation-nya dan ini digambarkan dengan sempurna dengan kartu universe ini. Kemudian yang expecting, yang kamu pikir akan terjadi adalah terjadi disruption, ya. Hal menjadi terkotak-kotak. Tapi karena expecting, saya lihat bahwa kemungkinan besar kamu akan bisa dengan lancar melewati masa ini. Tidak semudah itu kamu bisa dibagi-bagi pikirannya. Artinya, kamu cukup dewasa untuk mampu melihat bahwa proses ini adalah proses yang holistik. Tidak bisa dikotak-kotakan, dikompartemenkan, dipisah-pisahkan satu dengan lainnya, karena bagaimanapun juga kehidupan itu punya satu jiwa dan hidden influences-nya adalah authority. Tidak terkejut kan kalau Cancer mampu mengendalikan situasi agar disrupsi tidak terjadi dan besar pengaruhnya dalam kehidupan keseharian Cancer yang harus melewati masa ini. Jelas tidak mudah karena universe itu juga berarti in between, ya. Menyelesaikan sesuatu belum sepenuhnya selesai,
ingin memulai sesuatu yang baru, tetapi itu juga belum sepenuhnya bisa berjalan. Itu in between, dan itu bisa terjadi selama 3 bulan, Mei, Juni, Juli. Dan kalau Cancer sudah mendapatkan informasi dan ini juga terjadi, maka Cancer bisa melihat ini sebagai satu pemberian bahwa periode yang cukup lama ini sebenarnya ingin menyiapkan Cancer untuk menjadi jauh lebih siap ketika saatnya Cancer mau take off untuk sesuatu yang baru. Dan itu adalah karena Cancer ingin atau Cancer diinginkan untuk punya kemampuan lebih besar untuk mengambil kendali, punya kemampuan dan kewenangan untuk mengatur semua kejadian yang berada di sekitarnya, dan itu bukan pekerjaan yang mudah. Kalau kita lihat, advice-nya adalah spiritual strength ya. Jadi memang di sini advice-nya adalah setiap kali Cancer merasa terbebani, dan siapa yang tidak merasa terbebani dengan tanggung jawab begitu besar ya terhadap sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak mudah dipahami, yang tidak mudah untuk ditangkap oleh tangan, intangible ya. Tapi advice-nya adalah bersabar untuk terus menjalani situasi menjadi Cancer yang lebih spiritual, dan hasilnya adalah hope. Cancer tahu apa yang bisa terjadi ke masa depan ya, hope. Kita lihat gambar ini, kalau kita lihat hasilnya, this is a card that focuses on the qualities of hope, faith, healing, aspiration, success, and finally enlightenment. So, ini adalah kartu yang sangat indah ya, karena ini adalah kartu tentang keberhasilan, healing, dan keyakinan bahwa dirimu mampu, dan itu adalah dirimu Cancer. Kalau kita lihat kartu yang terakhir dengan menggunakan Getaway Oracle card, kita ambil satu card. Untuk Cancer saya akan ambil yang nomor 4, 1, 2, 3. Kita lihat Soaring into Joy. Iya Cancer, mungkin 4 bulan ini ya, mulai dari April, Mei, Juni, Juli, itu adalah masa yang naik turun, tetapi pada akhirnya nanti Cancer bisa menemukan bahwa ini adalah kesempatan buat Cancer untuk menjadi lebih bahagia ke depan. Oke Cancer, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.